bisa kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama saja, tidak apa-apa. Kita buka ini ibaratnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyil habibina. Ya Allah ya Rabbana anta tasuduna ridha
Jadi ini Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi
Ini mau melakukan yang sudah saya tuliskan gampang itu ya. Bersama-sama ya.
yang mana kita sebagai umat Islam tentu bisa meyakini sebelum kita ke malaikat Allah, anak-anak ini kan ya terdapat 5 rukun iman yang harus kita ketahui. 5, Mas Kadif, rukun iman ada berapa? 5, Mbak Agnes? 5, Mbak Ima? Apa saja rukun iman kelima? Ayo. Yang 5 itu adalah rukun Islam yang kita enam. Yang pertama iman kepada siapa, Mas? Allah. Kita yang kedua iman kepada? Belum. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kita. Yang keempat iman kepada Rasul. Betul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada yang terakhir adalah qadar dan qadar. Ya, pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang mengenal malaikat Allah. Mengenal apa ya? Malaikat Allah. Tujuannya apa tuh? Pelajaran dari ini supaya anak-anak tahu apa sih malaikat itu. Ada berapa yang harus kita ketahui. Maka kita harus meyakini. Ya, tujuan dari pelajaran kita hari ini. Jelas apa tidak, Mas Adit? Yang akan kita pelajari tentang apa? Halo. Yang akan kita pelajari tentang apa? Tentang apa? Mengenal malaikat Allah. Dan di sini anak-anak, tapi anak-anak masih ingat bahwa jumlah malaikat yang kita ketahui yang harus kita yakini ada berapa? 10. Yang pertama siapa? Jibril gue. Rakib. Oke. Sebelum itu anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 18. Kita mulai bersama. Mbak Agnes bisa dibaca yang keras halaman 18. Yang lain menyimak 18 saja Mbak Agnes. Suaranya keras. Ya. Malaikat.
Bisakah kita melihat malaikat? Bisa. Kenapa kalau bisa? Karena malaikat itu adalah gaib, tidak bisa terlihat. Tetapi kita sebagai umat Islam harus meyakini. Kenapa harus meyakini? Karena itu sudah termasuk rukun iman yang berapa tadi? Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Nah di sini tadi anak-anak sudah tahu bahwa malaikat itu makhluk Allah yang paling taat. Taat itu apa sih? Patuh. Selalu mematuhi perintah Allah. Terus malaikat itu diciptakan dari cahaya gitu. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat tidak pernah lalai, tidak pernah lelah dia memuji Allah. Beribadah terus karena dia memang tugasnya itu. Di samping itu banyak sekali sebenarnya malaikat yang ada, namun yang wajib dan perlu kita ketahui ada 10. Dari 10 malaikat yang bilang tadi, mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Mikail, itu punya tugas malik ya. Itu punya tugas sendiri-sendiri ya. Anak-anak sudah tahu tugasnya apa belum? Halo. 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 Hai. Halo, halo. Hai, hai. Masih bisa konsentrasi? Nggak bisa. Kenapa kalau bisa? Bisa apa enggak? Ngantuk. Kalau ngantuk, enaknya apa yang dulu? Kalau ngantuk. Jadi kan sudah. Coba berdiri kita gerakan dulu biar ngantuk kita tidak ya. Berdiri dulu juga Mas. Jadi kan berdiri. Nah, lihat apa dulu. Dulu kalau bilang semut itu kecil atau besar? Besar. Semut kecil. Itu kan kalau gajah. Mak tadi katanya apa berdiri? Berdiri dulu. Biar sampai ya, nanti bisa kita melanjutkan belajar. Berdiri ya. Berdiri dalam keadaan tegak. Biar ngantuknya hilang. Nanti kita fokus belajar lagi, oke? Semut kecil apa besar? Kalau gajah. Tapi ini saya balik. Kok Bu Nurul bilang gajah? Kamu seperti ini. Kok Bu Nurul bilang semut? Bisa. Dibalik. Bisa? Nanti semakin cepat. Mulai ke depan sudah kalah semua. Berarti kita melanjutkan pelajaran. Siap? Ya. Silakan berdiri. Di sini ke depan. Ke depan. Terus konsentrasi. Konsentrasi kalau salah baru langsung kembali ke tempat. Terus kembali ke tempat berarti pelajaran dimulai lagi. Siap? Konsentrasi. Fokus. Gajah. Jadi belajar dulu tapi nanti pakai syarat ya. Semut. Mas Jumat Mas. Mas Dene. Ya. Gajah. Semut. Gajah. Bisa apa yang pilih? Lanjut. Konsentrasi. Konsentrasi apa tadi? Kembali lagi ke sana. Kenapa terus kita coba sini? Ayo. Konsentrasi tidak bisa. Oke? Semut. Konsentrasi fokus. Fokus dulu lagi. Tak kasih waktu 1 menit. 1. Nah, stop. Ya. Siap? Siap? Nah, semut. 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 Gajah. 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 Semut. Aku bilang besar, tapi nek gajah bilang kecil. Ya, yo, kalian. Semut. Ada enggak? Kamu tadi ya. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Semut. Dan itu sekarang gerakan tok. Tak sambungin bisa dulu. Panah aku bilang semut berarti gajah. Ya, siap? Gajah. Dibalik tapi nggak usah pakai
beranggapan atau memang dia itu menganggap suci Allah. Karena apa? Dia harus selalu taat kepadanya. Malaikat tidak pernah mengingkari perintah-perintahnya. Karena itu tadi dari taat itu. Dan di sini kita sebagai umat Muslim harus meyakini, harus percaya adanya malaikat. Adanya apa, Cak? Adanya malaikat. Kenapa dulu harus percaya? Karena itu merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa tadi malaikat? Itu yang kelima apa kedua? Udah, 5 apa 2? Ulangi deh, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Rasul, malaikat. Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Nabi atau Rasul. Yang kelima iman kepada Rasul. Berarti kan atau Nabi kan? Cuman bedanya kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul harus disampaikan kepada Nabi. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam iman kepada qada. Dan di sini hari ini kita main lagi nanti. Ini sudah bisa dan nilainya 100 nanti main lagi. Kalau kita, ya, makanya ini dibeli 100 dulu. Ini dalam kita beriman kepada malaikat, kita harus percaya adanya malaikat ya. Anak-anak percaya apa enggak? Percaya. Di sini percaya bahwa Allah itu benar-benar menciptakan
speaker ya. Coba perhatikan yang ada di papan. Dan tugas-tugasnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu mengenal mereka bertiga tugas-tugasnya. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha tahu berapa jumlahnya. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui bahwa ada 10 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo, mari kita sebutkan bersama ya. Ya, tidak tahu. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Kudus atau bisa juga disebut dengan Ruhul Amin. Malaikat Jibril mengemban tugas sebagai kepala seluruh malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, yakni kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perkataan malaikat Jibril dan Al-Quran. Kedua, malaikat rezeki tidak hanya berupa materi bagi manusia, namun bisa juga berupa hujan, angin, dan tanaman yang tentunya akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet, di mana saat Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, maka tiupan tersebut menyebabkan guncangan yang sangat hebat, sehingga membuat semua makhluk hidup akan mati. Dan sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia. 4. Malaikat Israel atau disebut juga dengan malaikat maut. Setiap makhluk Allah akan mengalami kematian dan malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawanya. Bagi orang yang beriman, malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan lembut dan hati-hati. Akan tetapi bagi orang yang ingkar, malaikat Israel akan mencabut nyawanya secara kasar dan penuh penderitaan. Nauzubillah min dzalik. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyai manusia di alam kubur. Kewajiban kedua malaikat ini adalah menanyai perihal keimanan seseorang semasa hidupnya. Bagi orang yang beriman, kedua malaikat ini akan datang dengan wajah yang indah, sejuk, dan halus. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang ingkar, malaikat ini akan datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia setiap kali kita melakukan suatu kebaikan. Bahkan amalan sekecil apapun akan tetap dicatat dan dihitung oleh malaikat Raqib. Dan apa yang dicatat oleh malaikat akan menjadi saksi saat perhitungan amal di hari kiamat kelak. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan buruk manusia. Setiap amal buruk manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, malaikat tidak pernah lalai untuk mencatatnya dan akan menjadi saksi saat perhitungan amal di hari kiamat kelak.
Kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan menyeramkan. Terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga dan menyambut kedatangan orang-orang beriman untuk memasukinya. Nah anak-anak, demikianlah tadi 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, mari kerjakan tugas berikut ini ya. Nah anak-anak, tugas pertama, hafalkan 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya setelah hafalan kalian kepada guru kalian. Tugas kedua, jawablah soal-soal berikut ini. Pertanyaan pertama, ada berapakah jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Nomor 2, apakah nama lain dari malaikat Jibril? Soal nomor 3, Arya menyontek ketika sedang melaksanakan ujian sekolah. Gurunya tidak mengetahui perbuatan tersebut. Malaikat apakah yang akan mencatat perbuatan Arya? Soal nomor 4, Sakti diam-diam memberikan infak di masjid, tapi Sakti tidak ingin orang lain mengetahuinya agar terhindar dari sifat ria. Malaikat apakah yang akan mencatat perbuatan Sakti? Soal terakhir, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan tiba. Apakah tugas malaikat Israfil pada hari kiamat nanti? Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Sampai jumpa pada video. Setelah video ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari yang kami tadi. Masih mau bertanya? Dan Mas Adit sudah jelas? Malaikat Jibril menyampaikan itu. Malaikat Jibril itu punya tugas menyampaikan Al-Quran itu apa? Suatu perintah yang dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Tadi di video tadi ada yang malaikat Jibril mungkin tidak itu deh kamu melihat juga dilihat lagi. Mas Adit. Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo, mari kita sebutkan bersama ya nak. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Qudus atau bisa juga disebut dengan Ruhul Amin. Malaikat Jibril mengemban tugas sebagai kepala seluruh malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, yakni kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dari Allah. Yang ditanyakan tadi adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Artinya apa? Anak Allah, kebetulan Allah itu mempunyai di sini kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk utusan Allah, Nabi kita Nabi yang akhir, dan Nabi Muhammad itu mendapat mukjizat kalamullah yang kalamnya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu banyak kalam atau banyak perintah-perintah dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Namun para malaikat Jibril itu waktu itu tersampaikan kepada umatnya, karena Nabi Muhammad tidak bisa sendiri. Nabi itu dari Allah
Dan di situ banyak sekali wahyu dari Allah. Oke, perkataan yang terjadi yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan untuk bagaimana kain? Ya, kalau sudah yang dilanjutkan ya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, Mas Mo? Ya. Kenapa Bu malaikat Israfil kok meniup sangkakala? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari 10 malaikat punya tugas sendiri-sendiri. Itu ya tugas dari Allah. Beliau atau malaikat Israfil meniup sangkakala di saat apa? Hari kiamat. Hari kiamat pada saat nanti, di suatu hari nanti itu ada yang namanya hari kiamat. Anak-anak harus percaya dan yakin alam ini akan sirna. Ya, kalau nanti Muhammad akan dibunyikan atau sangkakala akan dibunyikan pada saat diperintah oleh Allah, tidak diperintah meniup ya tidak. Karena itu tugas beliau tadi malaikat Israfil. Seperti itu. Bisa dimengerti? Mbak Ima belum bisa dimengerti. Yang tidak paham apa Ima? Jadi tugas malaikat itu. Mbak Agnes bagaimana? Mencabut nyawa. Mikael kok mencabut nyawa ya? Mikael, oh bagi rezeki deh. Yang mencabut nyawa itu Israfil. Yang ditanyakan kepada siapa? Mikael. Mikael apa membagi rezeki? Ya. Biasanya anak-anak perlu tahu ya. Rezeki kita itu yang menentukan adalah Allah. Dan perantara malaikat Mikael itu loh, kita manusia mendapat rezeki dari Allah. Rezeki itu banyak sekali, harus kita tahu. Berupa apa contohnya? Siapa yang tahu rezeki? Kesehatan. Itu termasuk rezeki apa enggak? Ya apa enggak? Ya, termasuk rezeki apa? Apa siapa sih no? Siapa yang tahu? Mendapatkan uang bisa, apalagi? Apalagi lihat ke depan. Lihat ke depan ya. Apalagi selain makannya nanti. Lihat ke depan ya, selain apa namanya? Kesehatan, mendapatkan uang, apalagi rezeki. Ayo, siapa yang mendapatkan mobil? Bisa membeli motor, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membeli sepeda. Artinya gini, rezeki itu kan sudah ada yang mengatur bahwa kita, walau kita harus berusaha gitu, namun seperti kesehatan, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya sepeda, banyak itu tadi. Kalau tidak seizin Allah juga tidak akan pernah terjadi. Dari sini ada yang tanya lagi mungkin? Bon, Mas Nino? Sudah. Kalau sudah, guru mau tahu setelah sedikit ada ulasan tadi dan setelah melihat video ada beberapa tugas yang harus dikerjakan secara mandiri ya. Dikasih nama, saya beri waktu 5 menit karena soalnya sangat gampang-gampang. Dikasih nama dulu nggak Lina? Ini Mas Nino ya. Nama, yuk kasih nama. Kasih nama iki ning kene ana 5, iki di sini 5. Di paling bawah tak wis di bawah sini nama. Iki dibaca yo. Wis gak apa-apa. Boleh dhuwur apa-apa wis gede. Boleh dikerjakan dulu. Lanjut ke Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Cip, kan? Oleh malaikat diciptakan oleh siapa? Malaikat diciptakan oleh siapa? Tadi. Siapa yang menciptakan malaikat? Belum ngerti. Siapa yang menciptakan Bima? Allah. Nah, tulis awal tulisannya bagaimana? A-L-L-A. Tulis. Sudah semua? Baru orang menit guys sudah. Ya, oke, betul. Itu yang dibaca dulu. Ada 2 lembar soal pribadi nanti kita jadi 2 dibaca sama.
diciptakan dari apa? Dari apa? Malaikat diciptakan dari oke. Dari cahaya, ditulis cahaya. C-A-H-A-Y. Malaikat ada berapa? Masih satu ya Mas yang untuk ini yang ada di video tadi. Z-A. Z bagaimana Z? Terus itu yang ketiga. Ada berapa tuh malaikat? Ada berapa tadi? Malaikat ada berapa tadi? Oh. So? Menjaga rumah. Kita ada berapa malaikat? Ada berapa malaikat yang perlu kamu perhati? Tulis 10, angkat saja. Angkat 10. Nomor 12, baca. Yang menyampaikan wahyu siapa tadi? Benar. Tadi yang menyampaikan wahyu malaikat siapa? RPG. Malaikat yang mencatat perkenalan santri. Terus perkenalan santri itu baik apa buruk? Baik, baik yang mencatat siapa? Ayo bisa. Terus lanjut. Cukup saja tadi. Ya. Kedua tugasnya kemarin tugasnya apa? Kedua tugasnya apa? Nilai ilustrasi ini. Kedua tugasnya menjaga. Ini tugasnya dan dikerjakan. Ya, betul. Kedua tugasnya apa? Menjaga apa? Neraka atau surga? Nah, surga. S-U-R-G-A. U-R-G-A. Arya menyontek berarti perbuatan baik apa buruk? Berarti dicatat malaikat Ya. apa ini? Terus saya. Roket atet berarti malaikat apa? Malaikat yang pertama malaikat siapa? Bersedekah berarti sikap baik kan? Hah? Siapa? Malaikat siapa? Roket atet. Jib. Tulis. J-I. Sini J-I. D. R. I. Jib. Kasih nama. Mas Nino, kamu sudah dikasih nama ya? Terus kita belajar. Kamu nanti bisa bikin Asia menyontek kita sedang melaksanakan ujian psikolog. Asia menyontek. Gurunya tidak tahu perbuatan tersebut. Siapakah malaikat yang mencatat perbuatan Asia? Perbuatan Asia baik apa buruk? Mencontek itu baik apa buruk? Saya mencatat apa buruk siapa namanya? Ini. Malaikat siapa? Kasih nama. Malaikat. A. Atit. Tapi Sakti tidak ingin orang lain mengetahuinya agar terhindar dari hati. Siapa malaikat yang akan mencatat perbuatan Sakti? Yang mencatat perbuatan baik tapi malaikat siapa? Sangka kalah. Oke, itu. Yang ini. Terus terakhir, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa dari
3. Apakah tugas matematis profil? Tadi. Kalau matematis itu namanya matematis profil. Tugasnya tadi ya. Ini untuk LK yang sudah dikumpulkan langsung dijatuhkan ya, tapi antar tidak satu tidak miliknya. Punyanya Radit dijatuhkan sama Sinten iki Dino. Doni Dino digawe Radit. Doni Radit digawe Dino. Doni Agnes digawe Hima. Hima digawe Agnes. Coba kita cocokkan mulai dari nomor 1 ya. Mas Radit bisa dibaca nomor 1 Mas. Kalau betul dicetak ya. Malaikat diciptakan oleh Siapa? Dan jawabnya salah betul. Kalau masalah ini. Nah, Mas Dino nomor 2 dibaca Mas. Cahaya, betul. Cahaya penuh. Ada berapa? 10. Tuh, Mas, nomor 3 10. Nomor 4 gimana dibaca? Malaikat ya. Jadi nomor 3 10. Malaikat Dino tugasnya menjaga pintu apa? Pintu surga. Tuh. Yang kelima dibaca Tino. Jibril. Tulis betulnya berapa, salahnya berapa. B sama dengan tulis B sama dengan berapa, S sama dengan berapa, dan ditulis korektornya yang koreksi namanya siapa. Tulis ini betulnya berapa. Lihat depan. B ini apa dong? B nya sama dengan misalkan betul 5, tulis betul 5. Salahnya 0. Terus yang mau koreksi tulis korektor. Korektor. Nah, gone Dino kok di koreksi Radit, berarti itu tulisi Radit. Genom tulisi Dino gawe ini. Yang mau koreksi. Tulis betulnya dan kan dari Dino. Koreksi kan ditulis korektor Radit. Nah, korektor Dino. Nah, kelima betul. 5, korektor 5. Takut. Hah? Ya. Nah, betul. Kamu kan ada yang koreksi, berarti Agnes. Matanya sing kanan langsung bagus. Oke. Yang satu ini ganti tak ganti kiri golima di bawah Radit. Goni Agnes digawe Dino. Goni Radit digawe Hima. Goni Nina digawe Agnes. Coba itu ada 4 pertanyaan. 3 saja ya. Soal nomor 1 Mas tadi dibaca. Kita coba bersama-sama. Dibaca nomor 1. Gimana? Nomor 1 Radit, nomor 2 Nino, nomor 3 Agnes. Soalnya kelas Mas, dia teman-temannya gimana? Ujian sekolah, gurunya tidak mengetahui perbuatan dan terbukti apa-apa. Malaikat yang akan mencatat perbuatan Anda. Berarti nama percaya nggak ada malaikat yang ada dan makanya kalian ini kita dulu kok misalnya kalian melakukan perbuatan yang tidak baik walaupun guru tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, teman-temanmu tidak tahu, tapi ada yang selalu mencatat berat-berat Afif dan Taufik. Kalau Afif selalu mencatat amal yang guru, kalau Taufik mencatat amal yang baik. Tapi pertama jelas ya, jawabannya adalah malaikat Afif. Sekarang nomor 2 dibaca yang kamu Tino. Nanti nomor 1 kalau berkali-kali Jawabannya Afif betul ya, betul ya. ini orang
pojok. Korektor dari mana di sini pojok. Bagaimana terus korektor belajar bisa. Korektor Kak. Seperti itu Kak. Kak, jadi nanti nilai yang saya masukkan di daftarnya Bu masih ada satu tugasan anak yaitu berpasangan ya. Silakan cari pasangan sesuai keinginan kamu pengen berpasangan sama siapa? Yang sudah berpasangan silakan kejualnya jika pengen pasangan nih. Kita pasangan siapa sih? Makin cepat. Ya kamu pengen pasangan siapa enggak? Akan. Ini nanti dengarkan kuncinya dulu ya. Ini kan ada dua lembar. Nah ini satu pasangan tak kasih satu, ya kan? Jadi nanti ini kan ada nama malaikat, ada tugasnya. Tugas anak-anak adalah malaikat ini satu kotak sing warnanya biru juga. Dan tugasnya biru dua. Nanti silakan pasangkan sesuai malaikat dan nanti dia suruh misalkan posisi aku pengen juga silakan. Penting tugas dengan namanya sesuai. Jelas? Biar bisa cepat karena dua-duanya bisa. Tidak bisa. Kita mau lembaran. Nah, misalkan nama malaikatnya nanti ditempel. Nama malaikat mulai Jibril sampai kedua. Boleh tidak harus Jibril yang pertama boleh. Terus nanti tugasnya ditempel yang sebelah sini. Paham? Nino paham ada? Sebelah sini tugasnya ini orang ini. Ini kan bisa. Terus ini juga bisa terus dipasang kan. Aktif tugasnya apa bisa di sini ditempel. Ya ini tugasnya yang ini kandung. Nah ini kan paham ya? Yang malaikat ditempel yang ini, dan tugasnya di sini. Oke silakan. Ini adalah Bu. Ambil saja, misalkan kamu kayak siapa? Ya Israel, pakai Israel boleh, tapi tugasnya apa? Ambil kalian apa? Ya tinggal orang boleh, nanti itu langsung nempel boleh. Pengen malaikat siapa sih? Masih malaikat dulu aja. Ayo, Satsa. Mbak, silakan dicek. Ini malaikat siapa? Israfil. Ini. Nah, di atas juga ada apa-apa. Contoh nih, nggih. Satu. Iki malaikat apa masalahnya, Mas? Tugasnya apa? Nah, ditempel ngene, Nah. Jadi tugasnya apa? Dibuka wae tak bentuk. Ya memang bener ora miber. Ridwan tugasnya apa? Nah itu apa diwaca? Langsung ditaruh di sini. Tempel. Kowe tukang ngelem nggih ben Agnes tukang luru ben kok bentuke. Ya, dilem ning kene. Terus pengen siapa lagi? Antara tugas dengan malaikat sama lho. banyak-banyak. Atit, tugasnya apa? Oke, tugasnya kok bintangnya 5. Ada 5 belum bisa baca lancar. Atit tugasnya apa? Ayo Mbak Agnes kemarin jawab loh. Atit tugasnya apa? Atit kok menjaga neraka? Nah, sini. Nah, silakan cari dulu. Oke. Ini juga banyak. Terus satu lagi. Ini. Ini terus kene cari lagi kan pasangan iki ku ben 5. Kamu cari nomor 3.
titik ae langsung diratakno nek ora ki yo kakekne. Ya. Ini tadi apa? Yang kan di sini. Ini ya. Ya, lanjut. Apa latih itu biar dicari minum. Ribuan, besok. Langsung ditempel. Dan gue cepet enak apa? Nah, tinggal ini bentuk 5 terus ini saya ini. Nah, ini musik ini, nah itu terus ini. Ini ternyata agak cepat. Ya sama-sama. Ya, memang pakainya biar kamu masih ingat apa ini. Lanjut. Apa ini? Nanti kamu cari no. Nanti kamu mencari tugasnya. Nah, terus oke nenek. Ya, biar sama. Oke. Lanjut, ayo dilanjut. Titik wae terus dingenekno. Cepetan lah. Enggak, dia tidak kebanyakan nomornya ini baik. Lanjut Git, kamu cari apa? Balik. Ya. Yang ditulis di sana itu kamu tulis di sini. Nah, itu apa ini Mbak? Karena sedikit kamu. Ini boleh. Bisa apa? Aku masih kayak jangan mulai Kita oke. Iki kan iki Mas, iku lagi jalan iki Mas, iki bisa gini. Ya. Malah punya apa kan lagi ya? Hah? Nakir, saya kerja di sini nih, Mas. Nakir. Iku nih kok tengah, jawabannya lu sih tau. Kan loro ya, itu kan loro kan. Jangan kan iki ada tempat dikelakuan yang ngono. Mun kan nakir saya ngono yang lagune, tapi ya. Lanjut. Mangkat nakir nanya berarti kami iki ya terus Dua-dua. oke lanjut bisa dipolke ya sampai 10 jadi bisa ayo dalam ya Enggak apa-apa. ini kan ada ya bebe lagi apa lagi no aku kondisi nah terus itu loh ini lagi sebenarnya kalian udah apa yang penting antara nama mereka dan tugasnya sama sadaki Ini kan gonku balik. Oh. Ini apa ini? Ini loh sini. oh kurang berapa ini Ini. ini komisar ada apa? Ada apa? Masih
Depan ini dulu kan. Ya, enggak apa-apa. Nah, aku disek ya Allah. Ya. Apa di nyamanannya dalam kulit ya? Sudah selesai. Kalau tetap sudah dikumpulkan. Nanti siapa yang berani mempresentasikan ke depan membaca dengan kata saja. Yang kedua ya Mak, bersama pasangan. Presentasi ya. Misalkan saya dari pasangan Nino dan Padi. Nama. Oke. Oh namanya. Boleh cek namanya. Mau kasih nama pasangan siapa? Nah, ya mungkin bisa dipresentasikan aja Mas Anies sama Nino. Ini bagus ya. Lo ini kasih tahu teman-teman. Saya mau membacakan. Jangan dulu. Duduk, Mbak Ina duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hari ini